Bryophyta atau tumbuhan lumut yang merupakan kelompok produsen pertama di daratan memiliki struktur talus dan menjadi objek studi penting dalam evolusi botani. Karakteristik Bryophyta. Ciri morfologi, lumut merupakan tumbuhan Atrachyophyta tidak berpembuluh yang memiliki struktur tubuh sederhana sebagai jembatan evolusi tumbuhan darat. Yang pertama adalah strukturnya belum memiliki akar, batang, dan daun sejati disebut talophyta. Lumut tidak memiliki jaringan pengangkut xilem dan flum, sehingga seluruh bagian tubuhnya terlibat dalam penyerapan air melalui proses difusi. Kedua, penyerapan menggunakan rizoid untuk melekat pada substrat dan menyerap hara sederhana. Rizoid adalah filamen tipis yang bertindak sebagai jangkar pada permukaan tanah atau kayu yang memungkinkan lumut tetap stabil meski tidak punya akar sejati. Ketiga, seluler. Eukariotik multiseluler dan memiliki kloroplas untuk fotosintesis. Sel-selnya memiliki membran inti yang jelas dan mengandung zat hijau daun klorofil untuk menghasilkan energi secara mandiri. Pada gambar, memvisualisasikan fase gametofit yang berwarna hijau di bagian bawah sebagai penyokong, dan fase sporofit di bagian atas yang terdiri dari tangkai dan kapsul untuk reproduksi. Klasifikasi Bryophyta. Yang pertama, Hepaticopsida atau lumut hati, memiliki talus lembaran pipi dorsiventral yang berlobus, bergantung penuh pada kelembaban tinggi untuk proses fertilisasi sperma biflagel. Struktur tubuhnya yang berbentuk lobus sering dianggap mirip dengan anatomi hati manusia dan hidup secara menempel pada tempat-tempat yang lembab. Yang kedua adalah Anthokeratopsida atau lumut tanduk, memiliki gametofit lembaran, namun sporofitnya tumbuh memanjang menyerupai tanduk yang terus tumbuh dari meristem basal. Keunikan utamanya terletak pada sporofit yang berbentuk pipa panjang tegak yang tidak memiliki seta, melainkan tumbuh langsung dari talus. Yang ketiga adalah Bryopsida atau lumut sejati, kelompok lumut yang paling kompleks dengan struktur daun semu atau filoid yang tersusun spiral dan batang semu, kauloid. Merupakan lumut yang paling sering kita jumpai yang memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik di berbagai tempat dibanding dengan lumut hati. Metagenesis atau siklus hidup. Dominansi gametofit Bryophyta memiliki siklus hidup unik yang disebut pergiliran keturunan atau metagenesis. Gametofit N adalah fase tumbuhan hijau yang dominan mandiri dan melakukan fotosintesis. Merupakan fase haploid yang paling lama bertahan hidup dalam siklus lumut. Berfungsi menghasilkan sel gamet jantan dan betina. Sporofit 2N adalah fase penghasil spora yang hidup menumpang sebagai parasit atau semi-parasit pada gametofit untuk nutrisi. Fase diploid ini tidak mandiri, ia tumbuh atas gametofit untuk mendapatkan asupan air dan makanan hingga spora siap untuk dilepaskan. Pada gambar diagram metagenesis menunjukkan alur dari spora yang tumbuh menjadi protonema lalu menjadi lumut dewasa yang mengalami fertilisasi hingga menghasilkan sigot dan sporogonium. Organ perkembangbiakan pada Bryophyta ada dua, yaitu seksual dan aseksual. Lumut berkembang biak melalui dua cara utama. Cara yang pertama adalah generatif, melibatkan anteridium jantan dan archegonium betina. Sperma memerlukan media air untuk berenang. Proses ini bersifat oogami, di mana sperma yang memiliki flagel harus bergerak melalui lapisan air untuk menuju sel telur dan melakukan pembuahan. Cara yang kedua, vegetatif, melalui fragmentasi talus atau pembentukan gemakap atau mangkuk tunas pada lumut hati. Cara ini memungkinkan lumut menyebar secara cepat tanpa proses perkawinan, terutama saat kondisi lingkungan mendukung pertumbuhan tunas yang baru. Struktur sporogonium. Bagian-bagian penting meliputi yang pertama adalah vaginula, yaitu kaki yang menempel pada gametofit, merupakan bagian pangkal sporogonium yang berfungsi menyerap nutrisi dari induk gametofit melalui jaringan haustorium. Yang kedua adalah seta, tangkai pendukung kapsul spora. Tangkai yang memanjang untuk mengangkat spora agar saat terbuka, spora dapat tertiup angin lebih jauh. Yang ketiga adalah kapsul, yaitu kotak tempat terjadinya meiosis atau pembentukan spora, organ utama penghasil spora haploid yang terlindung di dalam kotak hingga mencapai tingkat kematangan tertentu.
Yang keempat, ada operkulum, tutup kotak spora yang akan lepas saat spora telah masak. Tutup pelindung di ujung kapsul yang berfungsi menjaga spora agar tidak keluar sebelum waktunya. Pada gambar menunjukkan anatomi sporofit secara detail, yang memperlihatkan bagaimana vaginula menancap pada induknya dan bagian kapsul yang memiliki operkulum di bagian atasnya. Manfaat dan peranan Bryophyta pada bidang medis, di mana spesies lumut hati tertentu digunakan sebagai obat tradisional untuk penyakit kuning, hepatitis, sphagnum, berperan sebagai antiseptik alami dan kapas pembalut luka. Pada bidang ekologis, berperan sebagai tumbuhan pionir perintis yang melakukan batuan menjadi tanah, mampu menyerap air hujan secara efektif untuk mencegah banjir dan erosi. Pada bidang ekonomi, gambut peat moss yang terbentuk dari tumpukan lumut yang mati selama ribuan tahun digunakan sebagai bahan bakar dan media tanam hortikultura. Pada lingkungan, sebagai indikator pencemaran udara atau bioindikator, di mana lumut sangat sensitif terhadap polutan. Kehadirannya menandakan kualitas udara yang masih bersih. Kesimpulannya adalah Bryophyta merupakan pionir ekosistem yang meski berukuran kecil dan tidak berpembuluh, tapi memiliki siklus hidup metagenesis yang unik. Keberadaannya sangat penting bagi lingkungan, itu sebagai indikator kebersihan udara dan penyimpanan cadangan air alami.